Kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya itu tetap dalam mulutku. Biarlah kita semua bisa mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Biar dari tempat kita masing-masing, yuk kita bertepuk tangan, kita buka suara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh pimpin langkah kita, menuntun langkah kita untuk kita datang bersama-sama beribadah ke rumah Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mulai memuji Tuhan, menyembah Dia, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Engkau bawa setiap kami. Engkau menuntun setiap kami untuk kami boleh berada di tempat ini. Untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami boleh ada saat ini, kami percaya. Itu semua hanya karena cinta-Mu Tuhan. Kami boleh ada itu semua hanya karena kemurahan Engkau Bapa. Pagi hari ini kami sambut kebaikan Engkau. Kami sambut kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan bila pagi hari ini, setiap kami boleh dikuatkan oleh puji-pujian, oleh firman. Dan sekali lagi ya Bapa, kami siap untuk memberikan pujian kami yang terbaik di hadapan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh
Tiada Allah yang layak kami sembah, tiada Allah yang layak kami agungkan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya katakan ku kagum akan Engkau. Hormat akan Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Pagi hari ini Bapa, kami yang datang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau. Mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, pujian dan syukurku kunaikkan kepadamu. Haleluya. Mari kita mau bersuka bagi Tuhan, menari buat Tuhan. pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar.
sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mengari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Amin. Kami mau bersuka bagimu karena kasih-Mu yang terbesar Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mengari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Mengari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku. Yesusku, sukacitaku. Haleluya. Amin. Kita berjalan tinggalkan masa lalu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita yang sekarang tidak akan sama lagi. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tetap mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari jemaat
Jemaat Tuhan katakan. Amin. Biarlah ini menjadi iman kami. Kaulah alasan untuk kami hidup. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Terima kasih ya Yesus. Amin. Saat ini biarlah kita mau menyiapkan hati kita. Biar kita boleh semakin dikuatkan oleh kebenaran akan firman Tuhan. Amin. Yesus. Kau kebenaran yang menyelamatkan
live-nya saja. Saya minta semua musik berhenti, mikrofon semua di off. Saya rindu suara dari jemaat memenuhi ruangan ini. Engkau dengar pujian kami, komitmen kami. Karena kami tahu Engkau menyelamatkan kami, supaya kami tinggalkan semua yang menghalangi kami untuk dekat dengan Engkau. Dan kami yakin Engkau berjuang terus sampai hari ini supaya kami menang, agar kami selalu ada di dalam Tuhan. Pertajam lagi Tuhan pengenalan kami akan Engkau lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, bantulah kami untuk mampu mendengar dengan telinga hati kami dan mencerna dengan hikmat-Mu, agar setiap firman yang kami dengarkan mendapat tempat yang layak dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang senang disebut anak Tuhan. Bahkan begitu banyak orang Kristen yang senang dikatakan orang-orang yang memiliki Yesus sebagai Raja. Tetapi sedikit sekali yang punya keyakinan dan pemahaman bahwa dia adalah seorang warga kerajaan Allah. Sehingga pemahaman yang kurang tentang hal ini membuat banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya sewarna dengan kerajaan dunia. Cara omongnya, pola pikirnya, keinginannya, cita-citanya, penampilannya itu gak beda dengan orang-orang dunia. Nah, ini merupakan tugas berat gereja hari-hari ini. Sebab apa? Gereja ada di bumi ini mewakili kerajaan Allah untuk mengembalikan semua umat hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Walaupun kita ada di bumi, tapi kita harus hidup sesuai dengan aturan surga. Karena ketika kita percaya, kita harus sadar hidup kita bukan lagi hidup untuk dunia, tapi hidup untuk sorga. Posisi kita berbeda. Dulu kita adalah orang-orang yang ada di kegelapan, tapi setelah kita terima Yesus, kita adalah anak-anak terang. Nah, hal ini yang saya lihat banyak anak-anak Tuhan tidak memperjuangkannya dengan segenap hati. Dan tidak sedikit juga gereja yang menganggap hal ini adalah hal yang enteng. Tidak perlu serius. Ini yang membuat akhirnya banyak anak-anak Tuhan kemenangannya tidak terlihat pada saat dia ada di luar ibadah.
pada saat dia ada di luar gereja. Untuk itu tepat rasanya kalau visi Tuhan berikan bagi gereja ini untuk mengembalikan kebenaran-kebenaran yang mungkin sudah dilupakan. Yaitu menyadarkan kita sekalian bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Nah, melalui paparan renungan kita pada pagi hari ini, saya mau ajak kepada kita untuk benar-benar mengerti bagaimana hidup sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Sebelumnya saya ingin mengajak kepada kita untuk mengetahui kondisi kehidupan kerajaan Allah. Ya, kita harus tahu ini supaya kita ngerti bahwa dunia itu beda dengan kerajaan Allah. Dan supaya kita tahu bagaimana seharusnya kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama kita lihat di dalam Wahyu 11 ayat 15. Ayat ini berkata, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 4 dan 5 berkata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Banyak warga kerajaan Allah ternyata di dunia ini tidak terlihat identitasnya dengan jelas. Punya Tuhan yang raja segala raja dan sudah menjadi milik kerajaan Allah, tapi hidup kita seperti orang-orang yang di luar kerajaan Allah. Air mata menjadi warna kehidupan. Tidak ada sukacita sama sekali. Penderitaan seolah-olah tidak terlepaskan. Seperti orang yang tidak punya penyelamat dan penolong. Pikiran kita selalu kita biarkan kalut. Kekhawatiran kita biarkan bertahta dalam hati kita. Sehingga hidup ini sepertinya kita jalani dalam kegelapan. Tidak ada terang sama sekali. Padahal Yesus adalah sumber terang itu. Menjalani hidup seradak seruduk. Enggak happy sama sekali. Seolah-olah dia jalani hidup tinggal tunggu mati dalam penderitaan. Ini warna-warna orang-orang yang sebetulnya tidak patut menggunakan identitas warga kerajaan Allah. Tapi realitanya banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Banyak orang-orang Kristen seperti ini. Ya. Nah, saya mau ajak kepada kita berhenti jadi orang-orang yang seperti ini. Karena kita adalah manusia-manusia yang khusus. Haleluya. Kita bukan manusia dunia yang sementara selesai dan tinggal tunggu penderitaan yang kekal. Kita tidak seperti itu. Kita adalah anak-anak terang yang sudah Tuhan panggil, Tuhan pilih, dan Tuhan kuduskan dalam kuasa darahnya. Dan kita dipindah dari kerajaan gelap menjadi orang-orang yang hidup dalam kerajaan terang. Yaitu warga kerajaan Allah. Nah, saya berharap dengan pemahaman di sini saja harusnya kita boleh menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita dan dengan semangat. Karena kita tahu kemenangan selalu membela perkara kita. Karena Raja kita adalah Raja kemenangan. Haleluya.
Ya, jadi kalau datang gereja boleh lesu-lesu ya, silakan aja karena saudara mungkin bawa beban, tapi pulang harus beda. Jangan datang ngelamun, pulang malah nggak karu-karuan. Orang tanya kan akhirnya, ini gereja Jelambar Timur ajar apa sama jemaat ini? Datang manyun, pulang monyong. Saudara, kita ini bukan umat yang seperti itu. Ya, kita lemah datang kepada Tuhan, pulang sukacita. Makanya sebentar kalau kasih salam, kalau nggak ada yang senyum, nanti saya harap pengurus catat namanya, cari alamatnya. Ya, supaya kita tahu kalau perlu suaminya senyum, istrinya tidak, konseling suaminya. Ya, kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus beda karena kita adalah warga kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, sebelum kita masuk untuk mengetahui cara hidup warga kerajaan Allah, mungkin yang pertama yang perlu sama-sama kita koreksi adalah apakah kita ini sudah sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan Allah? Ini masalah yang kadang-kadang agak diabaikan. Dan gereja kadang-kadang dipusingkan dengan pola hidup yang sebetulnya dia belum sungguh-sungguh menjadi warga kerajaan Allah. Karena untuk menjadi warga kerajaan Allah ada 3 hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Mungkin perlu kita perhatikan dalam bentuk tanda tanya. Yang pertama, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan kita menerimanya sebagai Tuhan, Juru Selamat yang satu-satunya. Udah apa belum? Maaf ya, jangan tersinggung, tapi kalau tersinggung saya katakan puji Tuhan. Itu berarti kita punya perasaan masih hidup. Banyak orang terima baptisan karena pengen kawin. Pengen sekolah di luar negeri. Supaya ketahuan agamanya Kristen. Makanya minta dibaptis. Ini yang model kayak gini nih. Adalah model-model yang sebetulnya belum bisa disebut sebagai warga kerajaan Allah. Colek sebelahnya, udah jadi warga belum? Terus dengerin juga kalau dicolek, dengerin jawabannya, udah warga RT 03. Maksudnya sudah jadi warga, yakin gak kalau kita itu sudah benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya. Sekarang ini banyak Yesus yang ditawarkan. Ada yang Yesus bukan Juru Selamat. Ada yang Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib. Digantikan dengan yang lain. Ada yang Yesus cuma datang kalau berdoa. Macam-macam pengajaran tentang Yesus. Hati-hati. Kita harus terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang hidup. Yang dikatakan oleh Injil. Dia mati. Dikuburkan dan bangkit dan sekarang ada dalam kerajaan Allah. Haleluya. Yesus yang itu yang harus kita terima, jangan Yesus yang lain. Ya, sebab banyak Yesus yang saya lihat bertebaran di mana-mana pengajaran ini. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan sudah hidup dalam kelahiran yang baru atau belum? Kalau belum, saudara, kita belum tercatat sebagai warga kerajaan Allah. Karena warga kerajaan Allah itu harus mengalami kelahiran baru. Tinggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Jadi kehidupan yang lama yang kotor-kotor itu harus dibersihkan di dalam darah Kristus. Dengan mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya. Tidak ada yang lain. Udah belum? Udah benar-benar bertobat belum? Jangan-jangan rajin ke gereja, tipu-tipu masih jalan. Utang masih belum dibayar, padahal banyak duit.
Punya duit jalan-jalan ke luar negeri. Yang nagih utang kayak yang punya utang akhirnya. Saudara, ini celaka saudara. Itu berarti kita hidup bertuhankan Kristus tapi belum bertobat. Itu belum lahir baru. Kalau belum menerima kelahiran baru, pertobatan yang sungguh-sungguh, kita belum memenuhi syarat untuk menjadi warga kerajaan Allah. Yang ketiga, kita udah ikut Kristus sungguh-sungguh belum? Udah jadi murid belum? Kalau belum, gereja ini kan kasih fasilitas. Masuk dalam komsel, belajar di sana supaya kita ngerti bagaimana caranya ikut Tuhan. Dan di situ kan pasti ada pemuritan-pemuritan. Supaya kita ngerti tugas kita sebagai warga kerajaan Allah di bumi ini itu apa aja. Banyak anak-anak Tuhan ke gereja aja itu mesti berantem dulu. Ke gereja aja tunggu sampai ada waktu lowong. Ke gereja aja kayaknya seperti berantem sama pasukan-pasukan musuh satu batalion. Itu baru ke gereja doang saudara. Belum lagi bicara soal jam yang khusus buat Tuhan. Berdoa, pujian, penyembahan. Makanya saya bilang ini orang-orang Kristen yang belum bertobat nih model kayak begini nih. Saya pikir surga belum sanggup tulis nama kita di sana. Memuji nama Tuhan aja sambil monyong. Kasihan. Saya nggak lihat saudara, tapi saya rasakan ada roh itu di sini. Kalau saudara mau tahu sukacita seluruh jemaat memuji Tuhan, saudara bisa lihat cara WL mimpin. Kalau WL-nya mimpin, itu berarti saudara belum bergerak semua. Dia berusaha supaya saudara bergerak. Kadang-kadang WL juga suka kelewatan, gak ngertiin perasaan. Padahal cuma satu yang bergerak di sana. Cuma oma-oma yang lagi asam uratnya naik. Dia ngotot supaya dia bergerak dulu, baru dia. Saudara, jadi 3 hal ini sebetulnya bisa jadi patokan. Kita ini udah terdaftar belum jadi warga kerajaan Allah? Kalau belum, saudara gak akan pernah bisa menjalani cara hidup warga kerajaan Allah di bumi ini. Dan pada akhirnya, saudara tidak akan pernah menikmati berkat-berkat kerajaan Allah di bumi ini. Nah sekarang kita lebih maju lagi. Cara hidup kerajaan Allah itu yang seperti apa sih? Cara hidup warga kerajaan Allah adalah cara hidup yang sesuai dengan aturan dan hukum kerajaan. Yaitu kerajaan Allah. Aturan dan hukum kerajaan Allah, bukan kerajaan Lenong. Saudara ya, perhatikan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Yaitu dengan melalui percaya, menerima kelahiran baru dan mengikuti Yesus. Kita akan ngerti. Kita akan tahu tentang hukum kerajaan itu. Dan melalui itu kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Kita harus tahu bahwa hukum itu dibuat oleh Raja di atas segala raja. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kita harus perhatikan bagaimana supaya kita bisa hidup. Ya. Hukum yang seperti apa? Nah, kita coba baca Matius 22 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, 36 sampai dengan 40. Tuhan Yesus berkata, Matius 22 ayat 36 sampai 40 dikatakan di sana. Ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu hal yang kita mesti ingat. Matius 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku yaitu Kristus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus tidak mengganti hukum Taurat, tapi Yesus menggenapinya. Jadi kita mesti tahu ini. Ya. Jadi jangan sembarang-sembarang hapus hukum Taurat. Padahal Yesus tidak pernah. Yesus yang adalah Tuhan yang menciptakan hukum itu. Tidak menghapus. Tapi kita lihat pengajaran-pengajaran aneh-aneh sekarang. Dianggapnya perjanjian lama sudah tidak berlaku. Yang berlaku perjanjian baru. Karena apa? Perjanjian baru menguntungkan kita. Perjanjian lama gak nguntungin kita. Perjanjian lama akan mengorek semua borok-borok kita. Perjanjian baru ngelus-ngelus kita karena apa? Selalu ada bau-bau anugerah yang mentoleransi kelemahan dan dosa-dosa kita. Karena yang dimunculkan adalah kasih Kristus yang kekal dan melebihi segala-galanya. Itu yang diangkat. Mereka tidak pelajari betul bahwa hukum Kristus sebetulnya lebih tegas daripada hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat ya, melalui perkataan Kristus ini kita akan tahu tuntunan yang harus kita jalani bagaimana supaya kita bisa hidup dengan cara aturan warga kerajaan Allah. Yang pertama, kita harus hidup digerakkan oleh kehidupan yang mengasihi Tuhan. Ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita harus habiskan untuk melakukan semua kegiatan hidup kita sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Realitanya apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, jadikan Tuhan yang paling utama dalam hidup kita. Bukan adat istiadat. Apakah adat salah? Tidak. Selama adat tidak bertentangan dengan firman Tuhan, is okay. Karena adat itu mengajarkan kita sopan santun dan segala macam. Tapi kalau sudah adat di atas firman, adat di atas Tuhan, itu artinya sebuah kegiatan yang sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Dan ini adalah gerakan orang-orang yang bukan menggunakan cara hidup warga kerajaan Allah. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan itu selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari dia rindu menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan paling senang dari hidup kita? Memuliakan Dia. Merindukan Dia itu merupakan kesenangan Tuhan. Melakukan kehendak Allah. Melakukan firman Tuhan. Mau diatur sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu menyenangkan hati Allah. Kadang-kadang kita seringkali menerjemahkan semua gerakan hidup kita dalam tanda kutip kerinduan yang palsu. Apa itu kerinduan palsu? Kalau ada maunya baru datang. Kalau nggak ada maunya dia lupain. Kacang lupa kulit kata Om Ho. Ya, habis manis sepah dibuang.
Elah kalau lagi punya pergumulan, nggak usah disuruh dia berdoa nyaring. Bahkan dia tanya sama gereja, doa puasa kapan ya? Padahal doa nggak pernah datang, komsel aja nggak datang. Tapi kalau ada pergumulan, doa puasa kapan ya? Saya perlu Tuhan nih. Apalagi kalau sudah sakit, ada keluarga sakit, masuk rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Itu dompet makin tipis kan. Wah sudah cari Tuhan tuh model kayak begitu. Begitu sudah sembuh, masalah sudah selesai, boro-boro bicara soal doa puasa. Datang ke gereja aja alasannya, saya sibuk karena saya mesti bertanggung jawab untuk berkat Tuhan. Orang Jawa bilang embel, omong kosong. Ini adalah orang-orang yang tidak benar-benar rindu kepada Tuhan. Nah kemudian berikutnya, orang yang mengasihi Tuhan itu selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Dia gak akan rela hidup jauh dari Tuhan karena dia tahu Tuhan adalah sumber kehidupannya. Dan ini merupakan cara hidup warga kerajaan Allah. Kemudian yang berikutnya, langkah yang kedua apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup dengan cara peraturan atau cara hidup warga kerajaan Allah. Kita harus hidup selalu dipenuhi dan digerakkan oleh kasih Kristus bagi sesama. Bagi saya gini, kita nggak mungkin bisa kasih sesuatu kalau kita nggak punya. Kita nggak bisa mengasihi sesama kita kalau kita nggak punya kasih yang sesungguhnya. Ingat, ketika kita berusaha mengasihi orang dengan kasih kita sebagai manusia, itu akan membuat kita capek dan kemungkinan orang yang kita kasih akan kecewa. Karena kasih manusia selalu ada udang di balik batunya. Kita tolong orang kalau nggak ada untungnya itu jadi perhitungan buat kita. Tapi kalau kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita, yang memerintah hidup kita, boro-boro mikir soal untung. Kita ngeliat orang sedih aja, kita nggak rela. Karena apa? Kita pengen setiap orang mengalami sukacita. Dan dia sangat tahu semua manusia sangat memerlukan sukacita. Ketika dia penuh dengan sukacita, dia akan bergerak dan tidak tunggu musim. Kadang-kadang sama mertua aja tunggu musim untuk berbuat baik sama mertua. Nanti ya tunggu pas musim rambutan. Karena kan mertua suka rambutan. Musim rambutan kan setahun sekali. Keburu berangkat itu mertua. Tunggu hati senang dulu baru hibur istri. Tunggu lagi mood baru perhatikan suami. Tunggu ada waktu baru perhatikan anak. Itu kasih manusia itu. Kita perlu kasih Tuhan. Kapanpun orang membutuhkan. Bahkan orang itu tidak meminta kepada kita. Kita akan penuhi kebutuhannya. Yang setuju katakan amin. Cuma 3 orang. Yang setuju katakan amin. Pak, saya bilang amin teriak juga terpaksa, Pak. Saya lagi jengkel banget Pak. Bahkan saya lagi berdoa kalau bisa Tuhan singkirkan dia dari bumi ini. Doalah. Saudara, yuk kita biarkan Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Karena ini merupakan hukum yang kedua dan ini merupakan peraturan. Bagaimana cara kita hidup sebagai warga kerajaan Allah di bumi ini. Dikatakan dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, kita ini sangat-sangat dirindukan oleh Tuhan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Kalau kita tidak mau, Tuhan akan stop kasih-Nya, dia akan berikan kepada yang lain yang bersedia. Seperti orang yang diberikan talenta. Ketika kita tidak mau kerjakan, dikasihkan kepada yang lain. Bahkan semua yang ada pada kita akan diambil. Karena dia anggap apa? Karena Tuhan anggap percuma kamu hidup di dunia ini.
Untuk itu mari kita mau benar-benar mengikuti cara Tuhan. Ya, dengan mengaplikasikan cara hidup kita sebagai warga kerajaan Allah di bumi ini. Nah, kalau kita perhatikan berikutnya, kita akan temukan banyak hal di sini. Ini cara hidup hari-hari berkenan dengan sesama. Dikatakan kasih itu sabar. Udah sabar belum? Kalau belum sabar berarti kita masih menggunakan cara hidup bukan cara hidup kerajaan Allah. Kita masih menggunakan cara dunia. Karena orang dunia enggak selalu sabar. Makanya sakit sedikit, uring-uringan, sakit sedikit, marah sama Tuhan. Kerja mati-matian, berkat belum ada. Dia bilang apa? Tuhan pilih kasih, nyalain Tuhan. Itu orang dunia. Tapi warga kerajaan Allah selalu sabar. Dikatakan apa? Murah hati. Enggak tunggu orang teriak-teriak minta tolong. Kita lihat dia susah, kita akan bergerak. Tidak cemburu, enggak iri hati, enggak dengkian. Ini yang saya lihat seru nih. Keluarga-keluarga Kristen ini ya. Istrinya diberkati, suaminya mestinya kan senang toh. Suaminya cemburu sama istrinya. Dia kerja mati-matian lagi. Akhirnya apa? Mereka itu beradu kaya, saudara. Ampun deh, suami istri. Nggak tahu siapa yang berkati itu orang. Mungkin juga dia nggak dapat katekisasi atau kayak semacam pendidikan sebelum menikah. Ya, suami istri bisa saingan soal duniawi lagi. Yang menarik juga ada suami istri yang saingan soal tanggung jawab. Lu kan istri, itu tugas lu. Gua suami tugasnya keluar rumah cari duit. Urusan soal anak, urusan elu. Istrinya bilang, nah gua kan kerja, gua yang cari duit. Mestinya lu gantiin gua. Soal itu aja ribut. Itu cara duniawi. Warga kerajaan Allah enggak boleh hidup dengan cara seperti itu. Ya. Memegahkan diri dan sombong. Aduh Bapak Ibu, cari orang sombong itu gampang. Yang tersenyum, saya mau nanya sebetulnya cuma gak enak kan di depan orang. Jangan-jangan yang senyum lagi kena korban orang sombong. Atau dia sendiri lagi sombong lagi. Orang sombong gak bisa cari, berkeliaran di mana-mana. Termasuk dalam gereja. Tapi saya gak tahu siapa. Tapi berhentilah jadi orang sombong. Orang sombong itu ditinggalkan Tuhan. Siapapun dia. Pendeta kayak gembala sidang, kayak majelis, kayak pengerja, kayak pelayan, kayak kalau sombong Tuhan tinggalkan. Percayalah karena firman Tuhan bilang Tuhan menentang orang yang congkak. Apa yang diucapkan gak pernah kembali, tapi dia laksanakan. Istri yang congkak ditinggalkan suami. Ditinggalkan bukan berarti cerai, saya gak setuju dengan perceraian. Ya, minimal dijauhi oleh suami. Begitu juga suami yang sombong, saya percaya istri tidak suka, anak-anak nggak suka. Ya, jangan sombong, karena sombong itu adalah cara hidup orang dunia, bukan cara hidup warga kerajaan Allah. Ya. Kemudian tidak melakukan yang tidak sopan, tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan. Jadi masalah sopan santun itu ternyata masalah hukum kasih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak remaja, perhatikan masalah etikanya gimana. Ketika dia berbicara dengan engkau mengangkat muka dengan bahasa yang kasar, itu tugasmu mendidik dia dengan kasih Allah. Jangan lemparkan kepada konselor, itu urusanmu sebagai orang tua dan harus bertanggung jawab untuk urusan itu. Dan anak-anak remaja saya mau katakan kepada kita, kalau engkau mengaku engkau anak Allah, engkau orang percaya, apalagi engkau yang sudah terlibat dalam pelayanan dan engkau masih bertindak tidak sopan terhadap orang tua atau orang-orang yang lebih tua, saya mau katakan berhenti dulu. Asah etikamu. Karena ketika engkau hidup dengan cara yang tidak sopan, engkau telah meninggalkan hukum yang kedua.
Ketika engkau keluar dari hukum yang kedua, engkau bukan warga kerajaan Allah. Engkau sedang hidup dengan sistem duniawi. Nah kalau kita ke gereja juga harus tampilannya sopan dong. Kalau cengbeng aja doa pakaiannya rapi minta ampun. Datang ke kuburan pakai sepatu yang baru segala macam. Ke gereja pakai kaos, pakai jin belel, pakai sendal jepit lagi. Mau ketemu Tuhan udah kayak gitu. Saya senang di sini semua hamba-hamba Tuhannya rapi. Seragam, enak. Ya. Dan jangan terganggu dengan penampilan hamba-hamba Tuhan yang sembarangan. Udah tahu naik mimbar mau bicara soal kebenaran, dia tampilannya udah gak bener. Seenaknya aja, seadanya aja. Gak sopan. Bapak Ibu, sopan santun itu ternyata etika warga kerajaan Allah. Kita hamba-hamba Tuhan harus rapi karena apa? Kita hormat akan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang menyatakan kita siap melayani semua umat yang hadir. Kalau kita melayani seenaknya itu seperti tuan rumah yang gak siap terima tamu. Saudara. Makanya mesti hati-hati ya melihat model-model ini. Dari tampilan aja model kayak begitu, kita bisa lihat di firman Tuhan. Ya. Kemudian berikutnya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Jangan egois. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sekarang ini ngeri ya. Ternyata roh kepo dan roh gosip itu sedang menyala di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Kalau dia lihat kekurangan dari keluarga atau dari siapapun, maka itu akan menjadi bahan perenungan yang begitu dalam dibahas. Bahan komsel kalah. Pak Ibu, bertobat itu bukan cara warga kerajaan. Ya. Dan jangan simpan kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan suami, kesalahan istri diomongin sama Pak RT. Aduh, bikin malu. Dibahas dalam kehidupan lingkungannya. Pak Ibu, berhenti menggunakan cara hidup duniawi ini. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Kemudian dikatakan, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, kadang-kadang banyak keadilan-keadilan. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kita happy karena apa? Itu tidak merugikan kita. Padahal orang yang sedang mengalami ketidakadilan itu perlu ditolong. Ya. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu ini adalah hal-hal yang membuat kita menderita. Jangan baru soal kena setrika aja, udah langsung berdoa untuk seksi doa dari gereja. Tolong ya berdoa buat saya, kenapa tangan saya kena setrika? Ya ampun. Lebay banget. Tolong ya. Anak saya, aduh kasihan dia. Kenapa badannya gatel-gatel karena salah makan, alergi dia. Yang kayak gitu-gitu tuh gak bisa berdoa sendiri. Heran. Gak mau nutupin dengan apa yang harus dia lakukan sebagai tanggung jawabnya. Semua orang tahu tentang penderitaan kita. Tapi pada saat kita diberkati, gak pernah ngomong sama seksi doa. Tolong ya berdoa, sampaikan ucapan syukur saya bahwa saya sudah diberkati. Gak ada yang begitu saya lihat. Hari ini kita sudah mengenal kebenaran ini. Yuk kita mau hidup dengan cara warga kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yuk kita akan angkat sebuah pujian, kita masuk dalam doa. Puji nama Tuhan. Saudara ingat ya, saudara ini bukan makhluk dunia lagi. Dan bukan untuk dunia lagi saudara hidup. Walaupun saudara sedang hidup di dunia.
Ketika saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya, saudara sudah tercatat sebagai warga kerajaan Allah. Saudara ada utusan-utusan kerajaan untuk menyatakan sebuah pola hidup kerajaan yang akan menghantar kita kepada kemenangan, kebahagiaan, kemuliaan yang bersifat kekal. Jangan susah terhadap kesusahan yang kau hadapi, karena Tuhan pasti membela warganya. Haleluya. Jangan bingung ketika saudara merasa sulit untuk mengambil keputusan, karena Tuhan adalah Bapa kita. Dia pasti akan tolong kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jika saudara amenkan lagu ini, nyatakan dengan hatimu. Tujukan kepada Allah yang ada di tengah-tengah kita. Biarkan hatimu berbicara lebih keras daripada mulutmu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, Engkau mengenal setiap kami yang ada di ruangan ini secara mendalam, karena Engkau lah yang menciptakan kami. Bahkan Engkau telah menebus kami. Olehnya Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau lawat setiap kami, agar kami lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu ya Roh Kudus, agar kami mampu hidup dengan cara kerajaan Allah, karena kami adalah warga kerajaan Allah. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Strategi apapun yang kami lakukan, kami tidak mampu sungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang tebusan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Kami perlu Roh Kudus memenuhi kami kembali. Dan sekarang ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kasih karunia bagi kami sekalian yang hadir di tempat ini. Penuhilah kami lebih lagi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Biarlah kekuatan-Mu ya Tuhan yang memimpin, yang menuntun setiap langkah kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menggunakan cara hidup warga kerajaan Allah. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka melihat Allah dalam hidup kami. Mereka melihat Kristus yang hidup dalam kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan seperti Engkau telah tentukan dan Engkau rencanakan bagi kehidupan kami. Berkati kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kiranya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita seturut dengan kehendak. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Yud akan dilayani oleh Kosandi yang akan dilaksanakan pada pukul 12 siang di lantai 2. Pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WDI. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Yohanes Adijaya dengan tema bersyukur dalam segala keadaan. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Minggu 26 Januari, ibadah remaja akan digabung dengan ibadah raya. Dan ibadah raya akan diadakan pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Boris Manurung dengan tema Kuasa dan Kasih. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya? Haleluya, amin. Saya mewakili jemaat di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi untuk pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Saya mau bertanya, ada yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Jelambar Timur, boleh lambaikan tangan mungkin kalau ada. Haleluya, selamat datang saya ucapkan. Bagi Bapak Ibu yang di sebelah kiri kanannya boleh kasih salam, katakan selamat datang. Haleluya, terima kasih. Saya kembali mengundang Bapak untuk mengikuti ibadah kita setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Dan selamat datang di keluarga besar GBI Jelambar Timur. Tuhan Yesus berkati. Oke, baik. Selanjutnya, pengumuman yang selanjutnya, gereja kembali membuka pendaftaran baptisan air. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengambil baptisan air ini dapat mengambil formulir di sekretariat dan pengembalian formulir paling lambat tanggal 26 Januari. Itu saja, ada tambahan? Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan dilakukan 2 kali dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan sukacita yang kami boleh terima. Untuk firman yang boleh kami terima pada saat pagi hari ini. Bagaimana kami untuk menjadi warga kerajaan Allah yang sesungguhnya ya Bapa. Tuhan, ajar kami, ingatkan kami selalu. Tuntun setiap kami ya Bapa dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Agar kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Dan kami boleh memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita di hadapan Engkau. Sekali lagi ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Yang menyertai
dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin. Kami mau hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, tanda penyerahan dan ucapan syukur kita. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, lanjutkanlah kehidupanmu dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera Allah yang melimpah lewat berkat Bapa Surgawi, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan kuasa penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilahkan untuk lanjutkan. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.